Arab Saudi dan Iran sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik. Dua negara ini berbaikan usai putus hubungan sekitar 7 tahun. Tanda-tanda keduanya akan memperbaiki hubungan sebenarnya terlihat sejak tahun lalu. Dilansir AFP, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian berharap bisa mengembalikan hubungan diplomatik antara Iran dengan Arab Saudi. Arab Saudi diketahui memutuskan hubungan dengan Iran pada Januari tahun 2016. Kondisi itu terjadi usai pengunjuk rasa menyerang kedutaan Arab Saudi di Teheran dan konsulat di Masyhad. Pengunjuk rasa di Iran menyampaikan protes terhadap kebijakan eksekusi ulama Syiah, Nimr al-Nimr di Saudi. Kami siap untuk memulihkan hubungan, dan langkah seperti itu akan berdampak positif di seluruh wilayah, kata Amir Abdollahian mengatakan pada konferensi pers di Beirut pada Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2022. Dia juga memuji potensi pemulihan hubungan antara sekutu Iran, Suriah dan Turki. Setelah Menteri Pertahanan mereka bertemu pada sebulan sebelumnya, Iran dan Arab Saudi saling mendukung dalam berbagai konflik di kawasan, termasuk di Suriah. Amir Abdollahian mengatakan langkah pertama yang dilakukan ialah melanjutkan pembicaraan tentang pembukaan kembali konsulat Iran di Jeddah dan konsulat Arab Saudi di Masyhad bagi warga yang tertarik dengan perjalanan keagamaan. Sejak April tahun 2021, Irak telah menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan antara kedua belah pihak, tetapi belum ada pertemuan yang diumumkan secara terbuka sejak April tahun 2022. Terbaru, Arab Saudi dan Iran menyatakan sepakat memulihkan hubungan usai melakukan pembicaraan yang dimediasi oleh China. Riyadh dan Teheran juga sepakat untuk membuka kembali misi diplomatik masing-masing setelah sekitar 7 tahun hubungan terputus. Setelah pembicaraan, Republik Islam Iran dan Kerajaan Arab Saudi telah sepakat untuk melanjutkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan dan misi dalam waktu 2 bulan. Demikian bunyi pernyataan gabungan Saudi-Iran seperti dipublikasikan kantor berita IRNA dilansir AFP, Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023, waktu setempat. Kantor berita Saudi Press Agency juga mempublikasikan pernyataan yang sama. Pembicaraan Riyadh dan Teheran itu dimediasi dan digelar di China. Laporan kantor berita IRNA menyebut Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Samkhani, melakukan perjalanan ke Beijing pada Senin, 6 Maret, waktu setempat untuk melakukan negosiasi intensif dengan mitra Saudinya di China untuk akhirnya menyelesaikan masalah antara Teheran dan Riyadh. Saudi yang mayoritas Sunni dan Iran yang mayoritas Syiah selalu mendukung pihak berbeda dalam sejumlah konflik di kawasan Timur Tengah, salah satunya konflik di Yaman, di mana pemberontak Houthi didukung oleh Teheran dan pemerintah Yaman didukung oleh koalisi militer pimpinan Riyadh. Irak, yang merupakan negara tetangga dari keduanya, juga telah menjadi lokasi rentetan pembicaraan antara Saudi dan Iran sejak April tahun 2021. Pembicaraan itu dilakukan pada level relatif rendah, dengan melibatkan para pejabat keamanan dan intelijen kedua negara. Dalam pernyataan gabungan yang dirilis pada Jumat, 10 Maret, Saudi dan Iran mengucapkan terima kasih kepada Irak, Oman, dan China atas bantuan dan dukungan dalam pembicaraan membahas pemulihan hubungan kedua negara. Berterima kasih kepada Republik Irak, Kesultanan Oman karena menjadi tuan rumah untuk pembicaraan yang digelar kedua pihak tahun 2021 dan 2022, juga para pemimpin dan pemerintah Republik Rakyat China untuk menjadi tuan rumah dan mendukung pembicaraan yang digelar di negara itu. Demikian bunyi pernyataan gabungan itu. Sementara itu, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum berkomentar atas pemulihan hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi. Namun para politisi Zionis, terutama kubu oposisi, menyebut normalisasi hubungan Teheran dan Riyadh merupakan kegagalan kebijakan luar negeri oleh PM Netanyahu. Mereka mengatakan Netanyahu telah mengabaikan hubungan eksternal negara untuk fokus pada reformasi peradilan domestik, sebuah proyek yang telah memecah belah negara dan membawa puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menentang apa yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap demokrasi. Ini adalah kegagalan total dan berbahaya kebijakan luar negeri pemerintah Israel, kata pemimpin oposisi, Yair Lapid, di Twitter. Ini adalah runtuhnya tembok pertahanan regional yang mulai kami bangun melawan Iran, lanjut Lapid, yang sebelumnya menjabat PM Israel. Inilah yang terjadi ketika Anda sibuk sepanjang hari dengan proyek hukum yang gila alih-alih menangani Iran. Seluruh elit politik Israel melihat ancaman eksistensial dalam program nuklir Iran yang kontroversial, namun Teheran membantah berusaha memperoleh senjata nuklir. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, menuduh Netanyahu dan kabinetnya melakukan kudeta, sementara tantangan keamanan yang sangat besar yang dihadapi oleh negara Israel meningkat. Sementara itu, mantan Perdana Menteri sayap kanan Naftali Bennett menyebut kesepakatan normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi sebagai kemenangan politik bagi Iran itu pukulan fatal bagi upaya membangun koalisi regional untuk melawannya, dan kegagalan luar biasa dari pemerintah Netanyahu, katanya, seperti dikutip AFP, Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023.
Sekadar diketahui, awal permusuhan Iran dan Arab Saudi dimulai pada Januari tahun 2016 ketika Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Itu terjadi setelah pengunjuk rasa menyerbu pos-pos diplomatik Arab Saudi di Iran. Serangan itu sebagai respons kemarahan setelah Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama Muslim Syiah terkemuka, Nimr al-Nimr, atas tuduhan terlibat terorisme. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.